Oleh karena itu kami menetapkan tersangka selaku Bupati Sitaro sebagai tersangka. Rekan-rekan Mas Media, baik cetak maupun elektronik, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas atensi teman-teman yang selaku mengontrol kinerja kita, bahwa hari ini kami tim penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melakukan upaya paksa antara lain penetapan tersangka dan penahanan. Teman-teman tahu bahwa ini adalah tindak lanjut dari para tersangka sebelumnya yang sudah kita jadikan tersangka dalam kasus penyaluran dana siap pakai bencana alam musibah gunung Ruang, ya. Dan dalam rangka kepentingan penyidikan dan istilahnya berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka, yaitu dalam hal ini CIK selaku Bupati Sitaro, diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi pada penyaluran bantuan dana siap pakai perbaikan kembali rumah rusak pada bencana Gunung Api Ruang di Kabupaten Sitaro tahun anggaran 2024. Nah, kemudian dan juga berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah. Oleh karena itu kami menetapkan tersangka selaku Bupati Sitaro sebagai tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Selanjutnya kami menyangkakan pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau pasal 603, 604 Undang-Undang KUHP yang baru nomor 1 tahun 2023. Awalnya saksi CIK ini kita panggil satu saksi, ya, selaku Bupati sebagai saksi dulu, kemudian kita periksa selama kurang lebih ada 5 jam, 6 jam. Kemudian setelah itu berdasarkan alat bukti yang ada yang cukup, minimal 2 alat bukti, kita tetapkan sebagai tersangka. Dan sampai sejauh ini kita melakukan tindakan upaya paksa, melakukan penahanan seperti itu. Ya. Sudah berapa kali Pak tersangka ini dipanggil? Sebagai saksi dipanggil 3 kali, kalau nggak salah, 3 kali sebagai saksi. Nah, ini yang ketiga, kemudian kita sebagai tersangka, kita tetapkan sebagai tersangka, terus melakukan upaya paksa terkait dengan penahanan. Total kerugian, Pak? Kerugian itu 22 miliar, kurang lebih 22 miliar. Peran Ibu Bupati ini seperti apa? Peran Ibu, nah ini perannya Ibu Bupati, ya, saya bacain ya, artinya kan saya juga tidak bisa mereka-reka, kan harus jelas. Yang pertama, peran CIK selaku Bupati Kabupaten Sitaro. Pertama, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penyaluran dana siap pakai bencana alam. 2, melakukan pengorganisiran terhadap penyaluran bahan material, membiarkan penyaluran bantuan yang sudah berlarut, kemudian memerintahkan Kalak, dalam hal ini JS yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, untuk melakukan penunjukan ke 5 tokoh penyalur yang bertentangan dengan Juknis dan Juklak pelaksanaan serta surat dari Deputi RR BNPB RI. Selanjutnya, tersangka mengakomodir dan mengorganisir bahan material yang akan disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Kemudian juga memerintahkan Kalaks, tersangka yang kemarin, untuk menunjuk tokoh berdasarkan hubungan kekerabatan, yakni mantan tim sukses namun bukan merupakan tokoh bangunan. Ya, itu di antara peran-perannya, tidak mungkin saya indikan karena masih ada substansi penyidikan. Saya kira teman-teman paham. Oke. Ancaman hukuman berapa tahun? Ancaman hukuman itu 20 tahun, ya, 20 tahun. Kemudian kalau pasal 2-nya itu kan minimal 4 tahun, ya, dan maksimalnya 20 tahun. Kalau pasal 3 minimalnya 1 tahun, ya.
kemudian maksimalnya 20 tahun. Pak, ini kan sudah berapa tersangka Pak dalam kasus ini? Untuk ini tersangka sudah 5 orang dengan ini. Yang pertama Kalaks BPBD, yang kedua Sekda Sekda Kabupaten, kemudian PJ Bupati, mantan PJ Bupati, kemudian swasta yang pemilik toko Helga, ya. Dan yang terakhir ada ini, ya. Untuk sementara ini. Kan masih ada yang diperiksa. Seperti tadi juga kan ada salah satu anggota DPD ya Pak? Ya. Nah ini apakah masih akan ada potensi tersangka lainnya? Kita tetap mendalami, ya kan, tetap mendalami sampai sejauh mana terkait saksi-saksi yang sedang kita periksa, ya. Kita transparan, nanti tetap kita akan publish ke teman-teman media massa, ya. Seperti Oke, siap. Oke, siap. sip. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa ya.